Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Selamat siang dokter, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wadida Winter Wanggai, NIM 2020-703. Di sini saya akan mempresentasikan tentang leukemia limfoblastik akut. Namun sebelum itu, saya akan mempertunjukkan skenario PBL2 yang diberikan kepada kami. Nah, di sini pada skenario pasien anak 2 tahun. Nah, pada datang dengan keluhan utama yaitu terdapat bintik-bintik merah pada lengan, tangan, dan juga kaki. Nah, pada pasien ini mudah timbul lebam dan tidak ada riwayat trauma. Nah, pada pemeriksaan selanjutnya terdapat keluhan penyerta seperti benjolan pada ketiak, leher, dan juga belakang leher. Nah, perut pasien ini terlambak besar dan juga keras. Pada pasien ini, demamnya itu timbul tanpa sebab dan nafsu makan menurun, serta nyeri saat berjalan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik dan didapatkan pada pasien ini keadaan umumnya tampak sakit sedang, sadar, dan tampak pucat. Nah, frekuensi nadinya itu 120 kali per menit dan frekuensi nafasnya itu 30 kali per menit. Untuk suhu 38,9 derajat Celcius. Dan untuk tekanan darahnya 86 per 60 mm Hg. Untuk konjungtivanya sendiri pucat, jantung dan paru dalam batas normal, abdomen tampak membuncit, hepar terabad 3 cm di bawah arcus costa, dan 3 cm di bawah processus xiphoideus, tajam, kenyal, tidak ada nyeri tekan. Nah, layan ini untuk klien sendiri teraba pada Skufner 2. Untuk kelenjar getah bening teraba di aksila, leher, dan inguinal. Ukurannya yaitu berdiameter 2,5 cm. Batas tegas, tidak ada nyeri, dan sulit digerakkan dari dasar. Untuk alat gerak, terdapat petekie pada lengan dan kaki. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dapat dilihat di sini bahwa pasien ini mengalami anemia dan hematokritnya juga ikut menurun. Nah, selanjutnya saya akan langsung dari diskusi kemarin, mohon maaf, dari diskusi kedua dari PBL kedua ini ditegakkan dari kasus ini bahwa suspeknya yaitu leukemia limfoblastik akut. Nah, leukemia limfoblastik akut itu sendiri apa? Nah, untuk itu kita perlu tahu dulu leukemia. Nah, leukemia ini merupakan suatu penyakit keganasan pada sel darah yang berasal dari sumsum tulang. Nah, biasanya ditandai oleh proliferasi dari sel-sel darah putih. Leukemia limfoblastik akut ini merupakan salah satu dari bentuk keganasan dari sel darah. Untuk leukemia limfoblastik akut ini diklasifikasikan menjadi 3 subtipe, yaitu L1, L2, dan L3. Berdasarkan ukuran dari sel, sitoplasma, nukleus, vakuolasi, dan juga basofilia. Nah, yang perlu kita perhatikan pada leukemia limfoblastik akut ini yaitu ada tanda dan gejala khas pada LLA ini. Untuk tanda dan gejala yang khas yaitu pada pasien terdapat pucat, lemah, anaknya itu biasa rewel, nafsu makan menurun. Selain itu juga timbul demam tanpa sebab yang jelas. Nah, terdapat pembesaran organomegali pada hati, limpa, dan juga kelenjar getah bening. Nah, pada mata sendiri itu biasanya matanya itu menonjol.
Biasanya terjadi perdarahan pada kulit yaitu seperti petekie atau hematom, dan juga ada pendarahan spontan seperti epistaxis sama pendarahan pada gusi. Terus juga ada nyeri tulang pada anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menegakkan diagnosis dari leukemia limfoblastik akut itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu dengan lakukan anamnesis. Nah, pada anamnesis biasanya didapatkan pasien tersebut pucat, demam tanpa sebab yang jelas, habis itu terdapat perdarahan kulit, nyeri tulang, dan lesu dan berat badan turun. Selanjutnya, untuk pemeriksaan fisik biasanya didapatkan yaitu juga sama pucat, ada pendarahan seperti epitaksis, petekiai maupun ekimosis, dan juga ada pembesaran kelenjar getah bening, dan juga terdapat hepatomegali dan splenomegali. Nah, selanjutnya dari sini kita perlu melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang disarankan untuk orang dengan suspek leukemia limfoblastik akut yaitu seperti darah rutin dan darah TB. Nah, untuk darah rutin dan darah TB ini yang perlu diperhatikan yaitu baik, mohon maaf saya lanjutkan. Yang perlu diperhatikan pada darah rutin dan darah TB ini saat pemeriksaan yaitu kita perlu perhatikan pada jumlah Hb dan juga trombosit, dan perlu dilihat biasanya pada hasil pemeriksaan leukosit itu jumlahnya meningkat, dan perlu dilihat juga apakah terdapat sel 11 dalam pemeriksaan tersebut. Selain itu, perlu juga dilakukan aspirasi pada sumsum tulang dan juga fungsi lumbal sitokimia pada sumsum tulang, dan juga bisa dilakukan imunofenopati pink. Nah, untuk teman-teman di sini dapat lihat bahwa untuk darah rutin dan darah TB ini bisa dilakukan pada puskesmas, sedangkan untuk aspirasi sumsum tulang dan fungsi lumbal serta sitokimia sumsum tulang ini bisa dilakukan dengan rumah sakit tipe B dan C, sedangkan untuk imunofenopati pink ini dilakukan pada rumah sakit dengan tipe A. Nah, setelah dilakukan penegakan diagnosis ini dari anamnesis, setelah itu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, yang perlu dilakukan selanjutnya yaitu kita tata laksana pada pasien tersebut. Nah, tata laksananya di situ ada farmakologi yang pertama. Nah, untuk dalam farmakologi untuk leukemia limfoblastik akut itu kita perlu perhatikan ada 3 tahap, yaitu untuk induksi, konsolidasi, dan juga pemeliharaan. Nah, selanjutnya untuk tata laksana yang diberikan yaitu ada perawatan standar. Perawatan standar ini terdiri dari kemoterapi, terapi radiasi, selanjutnya bisa dilakukan transplantasi sel induk dan imunoterapi. Nah, selanjutnya jika sudah diberikan tata laksana, perlu juga kita lihat untuk diagnosis banding dari leukemia limfoblastik akut ini. Nah, untuk diagnosis bandingnya yaitu pertama ada idiopatik trombositopenik purpura atau sering dikenal dengan penyakit ITP. Selanjutnya ada neutropenia, dan yang ketiga yaitu ada mononukleosis.
Selanjutnya yang paling seringnya itu ada infeksi pada limfadenopati, dan yang terakhir yaitu ada artritis. Nah, komplikasi yang dapat terjadi bila tidak ditangani dengan baik, yaitu pertama ada pendarahan, yang kedua mudah terkena infeksi, yang ketiga yaitu efek samping dari obat-obat tersebut, terus selanjutnya yaitu ada pembesaran pada organomegali, dan juga dapat menimbulkan infertilitas. Nah, bagaimana prognosis pada orang dengan leukemia limfoblastik akut? Teman-teman dapat lihat di sini orang-orang atau anak-anak dengan leukemia limfoblastik akut untuk prognosisnya baik jika umurnya itu berkisar 2-10 tahun. Sedangkan kita perlu lihat juga di sini untuk darah putihnya di sini biasanya itu rendahnya itu cuma sampai 50.000 atau kurang dari 50.000. Nah, selanjutnya jika diberikan obat prednisone, jika responnya baik, maka prognosisnya juga bisa baik. Dan untuk pasien tersebut, untuk prognosisnya lebih baik lagi, kita bisa lihat bahwa jika pasien tersebut tidak ada penyakit pada susunan saraf pusat. Jadi dapat disimpulkan bahwa leukemia limfoblastik akut ini merupakan salah satu penyakit dari bentuk keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang. Biasanya itu proliferasi dari sel-sel darah putih. Ingat, sel-sel darah putih. Untuk klasifikasi sendiri untuk LLA itu ada 3 tipe, ada L1, L2, dan L3. Nah, L1 dan L2 ini sering menyerang pada anak-anak, tetapi tidak menutup kemungkinan L3 juga dapat menyerang. Nah, untuk tanda dan gejalanya seperti pucat, demam tanpa penyebab yang jelas, habis itu ada pembesaran organomegali, dan juga ada pendarahan pada kulit. Terus yang terakhir ada nyeri tulang pada anak. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.